Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pertama untuk topik ini, yang nanti akan ada mungkin video-video berikutnya sekitar 3 atau 4 video lagi yang sengaja aku buat secara berurutan, dengan harapan semoga kalian bisa mengerti bagaimana prasuposisi yang aku bangun tentang sebuah gugatan dongeng yang itu telah mengakar di dalam mainstream, artinya tidak semua umat Islam, tapi secara keseluruhan umat Islam itu mengakuinya sebagai kebenaran. Apakah dongeng bahwa Kanjeng Nabi Isa jelang hari kiamat nanti akan turun lagi itu sesuatu yang faktual benar atau bagaimana, itu kan perlu kita diskusikan supaya bisa memberikan penjelasan yang utuh sehingga kalian paham struktur bangunan prasupisi yang aku bangun. Aku buatlah video ini secara berseri, dan ini video pertama gitu. Sebelumnya aku jelaskan dulu, ada banyak pertanyaan masuk ke aku ya, lewat WA, lewat Facebook, lewat teman gitu. Sebetulnya kenapa sih kok aku begitu gencar, begitu intens menggugat sebuah pemahaman ini sebetulnya tidak hanya dalam perspektif Islam, dalam perspektif Kristen pun itu diakui, dan itu bahkan menjadi bangunan keimanan yang termasuk bangunan keimanan yang paling utama tentang kedatangan yang kedua gitu, tentang Yesus nanti mau kiamat datang lagi gitu. Jadi sama di Islam juga begitu, cuman nanti datangnya ke dunia itu mau ngapain itu yang beda gitu ya. Aku jelaskan kenapa aku sangat gencar dan aku bertarung loh. Aku bertarung menjelaskan ini, dan aku sadar itu. Aku ngerti resiko yang harus aku tanggung, bukan sesuatu yang tanpa perhitungan. Aku akan berhadapan dengan dua kekuatan Kristen dan kekuatan Islam. Aku harus bertarung dengan saudaraku sendiri dalam menggugat ini gitu. Dan itu resiko seorang intelektual begitu. Dia bukan bebek yang hanya mengikuti apa kata-kata orang aja gitu. Meskipun dia ulama kan bisa salah. Makanya aku kemarin nulis bahwa mazhabku itu adalah tidak bermazhab gitu loh. Seperti orang memilih, tidak memilih, ada dua kelompok. Nah, tidak memilih itu juga pilihan gitu loh. Nah, mazhabku itu tidak bermazhab. Artinya apa? Aku tidak bermazhab yang 4 itu. Mazhabku ya aku sendiri menentukan. Adapun guru-guru itu harus kita hormati. Dia memberikan informasi kepada kita. Tapi eksekusi bagaimana kita membangun bangunan keberagaman kita itu ada pada otoritasku sendiri gitu loh. Tapi bagaimanapun seorang guru itu harus dihormati gitu. Karena yang maksum itu hanya Nabi. Lainnya boleh kita setuju, kita tidak setuju boleh gitu. Termasuk tentang dongeng ini. Kenapa aku sebut dongeng? Ya nanti aku jelaskan di video kedua setelah ini gitu. Tolong Bapak ambilin minum, ada wedang jahe di situ gitu. Jadi gini. Begini, aku itu bergabung dalam sebuah lembaga dakwah yang disebut dengan Arimatea. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kurang sehat ini, jadi minum jahe, kemarin kehujanan. Jari. Oke, aku ulangi. Aku itu bergabung di sebuah lembaga dakwah, forum dakwah yang disebut dengan Arimatea. Arimatea itu memang namanya tidak Islam banget. Itu adalah memang dirancang begitu. Tidak Islam banget. Dulu juga para ulama, kiai sempat protes kok namanya nggak misalkan Al-Amin atau apa gitu. Nggak, memang gini. Arimatea itu mengambil sebuah medan dakwah yang belum diambil oleh komunitas-komunitas dakwah lainnya gitu loh. Semangat utamanya itu di situ. Dengan jargon menyampaikan Islam, mencegah pemurtadan. Tuh. Ya, menyampaikan Islam, mencegah pemurtadan. Tuh. Yang perlu Anda garis bawahi pemurtadan. Oke. Berikutnya, Arimatea itu sebuah singkatan atau akronim dari advokasi, rehabilitasi, imunisasi, akidah, terpadu, efektif, dan aktual gitu loh. Nah, disitulah
letak aku bernaung gitu loh. Karena apa? Lembaga ini sesuai dengan semangat hidupku, bahwa pertarungan intelektual itu sesuatu yang bukan hanya boleh, itu harus gitu loh. Kalau kita mengklaim ini sebuah kebenaran, itu harus dipertarungkan secara intelektual gitu loh. Tetapi kita juga harus menghormati kebenaran-kebenaran yang diklaim oleh orang lain. Begini, aku itu menduduki ketua 3 di Arimatea pusat ini. Sekarang pusatnya lagi di Malang, mungkin besok pindah lagi karena kita metrik ya, tidak piramid. Jadi yang namanya pusat itu tidak harus di Jakarta, dulu Jakarta. Karena kita pernah di Jogja, nah sekarang Malang, mungkin nanti Samarinda atau Makassar, terserah Munas gitu loh. Begini. Aku bicara fakta ya. Anda kalau misalkan mau mengkoreksi silahkan. Salah satu lembaga dakwah yang resmi menggelar diskusi-diskusi perdebatan lintas iman dan itu dipublikasikan secara umum, boleh disaksikan secara umum, ya Arimatea ini. Arimatea gitu loh. Arimatea ini. Kalaupun berikutnya Arimatea jarang tampil atau menggelar perdebatan-perdebatan akademik seperti itu, ya itu memang ada faktor lain yang memang harus kita perhitungkan, yaitu terutama faktor biaya gitu loh. Sementara kami di Arimatea itu bergerak dari kantong-kantong sendiri. Kami tidak ada funding gitu. Kami tidak ada funding dari ini, dari itu, tidak ada. Kami bergerak dari kantong-kantong kami sendiri gitu. Kalaupun ada yang memberikan bantuan, ya kita terima kasih gitu. Sampai sekarang kami tidak punya markas. Kami dari rumah ke rumah kalau diskusi gitu tentang musyawarah gitu. Aku ketua 3 dipilih menjadi ketua 3 bidang investigasi. Ya, ini supaya kamu tahu dulu latar belakang kenapa aku selalu menggugat dongeng ini gitu loh. Yang dunia maya kan terbatas ya. Anda terbatas tahu saya seperti yang Anda tahu di dunia maya itu. Tapi bagaimana aku sebenarnya kan kalian juga tidak tahu gitu. Kalau kalian lihat dari dunia maya, maka aku itu hanya berkutat di bidang teori, di pertarungan-pertarungan pemikiran di atas meja, buka kitab, diskusi ke kampus, kemana memberikan kajian. Itu yang kalian tahu kalau dilihat dari dunia maya gitu. Tetapi faktualnya yang itu benar, tapi ada lagi yang kurang, bahwa aku ini petarung gitu loh. Aku ini pelaku lapangan gitu. Aku juga menangani kasus-kasus pemurtatan di lapangan. Aku masuk sampai Kalimantan, dari mulai timur Samarinda sampai terus masuk ke dalam, ke waktu itu jembatannya belum putus, terus setelah saya dari sana putus, Tenggarong masuk sana. Kemarin baru pulang ke Banjarmasin, sampai ke Banjarbaru masuk. Ke Sulawesi juga, sampai kita naik ke daerah Barongbulo, di sana sebuah daerah yang namanya masih Islam, namanya Salman, tapi sudah ke gereja. Gitu loh. Namanya Salman, sudah ke gereja. Pada waktu kita ngajak diskusi, oke kita diskusi gitu. Waktu kita diskusi, Salman, aku dan teman-teman, ternyata Salmannya tetap ke gereja. Ya alhamdulillah, itu sudah pilihan dia. Yang penting alhamdulillah kita sudah bisa diberi waktu untuk dia mau mendengar gitu kan. Kalau dia sudah tak mau mendengar itu sudah sulit gitu. Dia mau mendengar. Kalaupun akhirnya dia tetap ke gereja, itu pilihan dia yang harus kita hormati. Tetapi ada sesuatu yang surprise. Tidak lama kemudian teman-teman dari Arimatea Makassar telepon ke aku bahwa justru mbaknya yang masuk Islam. Pada waktu itu aku nggak lihat mbaknya, karena mbaknya mendengar diskusi kami dari balik dari kebalik kamar, dinding kayu gitu kan. Aku nggak lihat mbaknya. Ya alhamdulillah. Yang penting kita sampaikan dakwah. Masalah hasilnya itu sudah di luar otoritas kita gitu loh. Oke, karena aku berkecimpung di lapangan ya, menangani kasus-kasus pemurtatan. Pemurtatan itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan kalau kita tahu. Berapa banyak orang tua yang nangis kepada kami setelah menceritakan anaknya murtad. Dan untuk mengembalikan yang murtad kembali ke Islam, itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah gitu loh. Bukan sesuatu yang mudah. Banyak orang-orang yang akhirnya juga harus jungkir balik ketika keluarganya murtad.
Kemarin yang ngajak aku ke ke Samarinda, Banjarmasin itu juga seorang pejabat teras, anaknya pernah hampir saja menyeberang dari Islam. Akhirnya kita adakan bagaimana enaknya ya, mungkin diajak ngobrol atau begini-begini gitu. Yang salut aku dengan si bapak ini, dia seorang pejabat, secara ekonomi sudah mapan, ya mampulah, tetapi masih peduli terhadap akidah anaknya. Itu yang aku hargai, sampai aku bela-belain, aku mau diajak ke sana. Walaupun setelah di sana diskusi itu sepertinya sudah tidak diperlukan lagi, karena alhamdulillah sudah kembali gitu putranya gitu. Karena apa? Jarang seseorang yang sudah mapan secara ekonomi, mapan secara jabatan itu kadang-kadang nggak peduli dengan akidah anak-anaknya. Padahal anak-anak inilah nanti yang menjadi penerus kita gitu. Seperti video kemarin aku menggugat tentang pedofilia akidah itu kan, videonya silakan lihat gitu. Begitu juga yang dari Aceh kemarin. Waktu Aceh dulu kena tsunami itu dimurtadkan juga. Bu Absa, halo Bu Absa, kalau dengar video ini kita kehilangan kontak, bisa hubungi aku lewat Facebook atau bisa di Facebook di inbox ya, di inbox gitu. Aku kemarin cari waktu ke Medan tapi nggak ketemu, mungkin rumahnya sudah pindah. Bu Absa juga begitu, anaknya dimurtadkan, dibawa lari ke Jawa Timur. Alhamdulillah setelah sekian bulan akhirnya kita ketemu. Saya harus berhadapan dengan rektor. Di sini kan banyak sekolah teologi. Ya, dengan rektor sekolah teologi itu, karena dia dititipkan di sana gitu. Jam 12 malam seorang rektor turun sendiri, padahal dia punya bawahan yang bisa dia perintahkan untuk membela satu jiwa. Itu gigihnya pertarungan di sana gitu. Begitu juga ketika ada yang dari Bali, ada yang dari kemarin Probolinggo, ada yang dari waktu kita di Aceh itu, waktu kasusnya Ahmad Musadek diponis di sana di pengadilan, kita ke sana, kita juga memberikan pencerahan terhadap mahasiswi Unsia gitu. Jadi banyak kasus-kasus pemurtadan yang kita tangani di lapangan gitu. Bertolak dari banyaknya kasus-kasus permurtadan di lapangan, ya, aku tahu bagaimana sakitnya pemurtadan. Bagaimana sakitnya? Tapi kita tidak boleh melarang mereka untuk mencari pengikut itu tidak boleh. Karena apa? Itu juga pesan tekstual mereka. Ya, kabarkanlah Injil dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu pesan tekstual mereka dan kita hargai. Tetapi kita juga punya tekstual. Sampaikanlah walau satu ayat. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang ma'ruf. Itu perintah-perintah tekstual. Memang agama Samawi itu begitu. Agama Samawi tidak sama dengan agama budaya. Agama budaya itu dia ke dalam membangun agamanya lewat lingkungan keluarganya sendiri. Makanya yang namanya Hindu, Buddha itu misionarisnya tidak seaktif dua agama Islam Kristen ini. Karena dua agama ini itu agama bersumber dari Samawi yang didahului dari Yahudi. Nah, sebetulnya Yahudi itu pun agama misi, cuman kan mereka ego tinggi. Bani Israel itu mereka maunya Israel ya Yahudi, Yahudi ya Israel. Nggak ada bagi mereka namanya yang Israel rohani itu ngomong kosong. Nggak ada. Nggak diakui sama mereka. Sama mereka Yahudi itu ya Nasrani, Nasrani itu ya Yahudi. Begitu. Seharusnya sih kalau kita mengikuti aturan main, Yahudi juga harusnya dimisikan, disebarkan keluar. Tapi kan orang Israel dengan kesombongannya nggak mau. Baru di Kristen di lapangan ketemu Islam. Ini sama-sama misi di lapangan ketemu, maka itulah perlu dibuat regulasi gitu loh. Jadi kalau mereka menyebarkan agama mereka, kita nggak boleh menghalangi, silakan saja. Tetapi kita punya hak untuk melindungi, mengadvokasi keluarga kita supaya tidak murtad. Itulah yang harus dipahami supaya harmonisasi antara kedua agama ini bagus gitu loh. Nanti kalau mau bertarung, nah seperti aku bilang, kenapa tulisanku itu aku bilang bahwa ini adalah tulisan-tulisan bacaan untuk orang-orang yang dewasa gitu. Dewasa itu artinya apa? Perbedaan itu dipertarungkan dalam sebuah bingkai akademik dan akhirnya kita harus saling menghormati
tiap pemahaman masing-masing apabila tidak ketemu. Di situ. Kok di ranah sosial kita tidak boleh membawa hal-hal yang akademik ke dalam ranah sosial, karena ranah sosial itu sudah aplikasi. Oke, aku berikut jelaskan tentang pemurtadan. Ya. Dalam akidah Kristen, karena nanti aku akan sanggah bahwa Yesus turun lagi kedatangan yang kedua, atau Kanjeng Nabi bisa turun lagi jelang kiamat, itu dalam dua perspektif, yaitu dalam perspektif Kristen aku akan sanggah itu tidak benar, dalam perspektif Islam pun akan aku sanggah bahwa itu tidak benar. Ya, ini pertarungan intelektual ini, bukan sembarang gitu. Oke. Karena aku orang yang sangat care, sangat peduli, aku pemain lapangan dalam mencegah pemurtadan ini. Aku tahu bagaimana pedihnya pemurtadan. Nah, supaya kalian tahu, dalam akidah Kristen ada yang namanya sebuah akidah yang itu fundamental, adalah kedatangan yang kedua. Kedatangan yang kedua itu maksudnya mereka punya keyakinan jelang kiamat nanti. Kan ceritanya gini, kemarin baru kita peringati. Yesus disalib. Setelah disalib diambil oleh Yusuf Arimatea, dibawa ke pemakaman, dikubur. Setelah dikubur bangkit 40 hari, naik ke surga. Nah, naik ke surga ini mempersiapkan tempat di surga untuk mereka orang-orang Kristen ini. Nanti jelang kiamat, ya, dia turun lagi untuk menjemput orang-orang Kristen ke surga. Itu akidah fundamental. Dan akidah-akidah ini sering, kemarin di Malang sudah pernah dilakukan itu di salah satu dom gitu ya. Cuman aku datanya sudah aku simpan, akhirnya karena banyak sekali data-data yang aku kadang-kadang juga karena saking banyaknya sampai lupa di mana itu data. Itu digelar sebuah KKR ya, itu kedatangan yang kedua. Dan itu secara besar-besaran. Gitu. Sekarang orang itu nggak mau berpikir, orang kan maunya beragama untuk apa sih? Ujung-ujungnya beragama itu untuk selamat, bukan untuk yang lain. Yang namanya selamat tuh masuk surga. Ini ada sebuah akidah, nanti Yesus mau jemput kau ke surga loh. Bagaimana orang yang akidahnya miring-miring? Yang akidahnya nggak jelas. Bisa lewat bos. Lewat. Karena orang mau panggil praktisnya saja. Praktisnya apa? Pingin selamat gitu loh. Tapi kan itu hak saudara kita Kristen untuk mengadakan KKR. Itu hak yang harus kita hormati, kita juga tidak bisa halangi. Yang bisa kita lakukan, bahwa akidah itu salah. Itu yang perlu kita lakukan. Gitu. Aku tahu persis bagaimana susahnya seorang tua bila ada keluarganya yang murtad. Gitu. Jadi aku akan mengatakan bahwa keyakinan Yesus turun lagi itu adalah sebuah keyakinan yang salah, yang itu digunakan oleh teman-teman Kristen sebagai salah satu dakwah mereka, dan itu sangat membuka kemungkinan menjaring orang-orang untuk menjadi murtad dan mengikuti mereka. Gitu. Jadi supaya kalian tahu kenapa sih kok ada yang banyak, wis talamas gak usah rame, wis ikut daripada aku tadi rame gini-gini. Wis talamas gak usah diungkat lagi gitu-gitu. Oh, bukan begitu. Aku petarung intelektual, dan kebetulan ini sejalan dengan apa yang harus aku perjuangkan di lapangan. Nah, berikutnya, ya, ayat yang digunakan ya bagi mereka teman-teman Islam yang percaya Yesus akan turun lagi, kemarin sudah aku katakan, lihat di videoku bahwa murtad via Abzugroup 61 gitu. Ayat yang digunakan mereka, ayat yang terkuat loh ya, ayat yang terkuat. Karena argumentasi itu akan kuat apabila didukung oleh teks-teks Qur'ani. Kalau teks-teks hadis itu relativitasnya itu sangat tinggi, artinya kita boleh setuju, boleh tidak, harus berdebat dulu. Tapi kalau sudah argumentasi itu diambil oleh Al-Quran, itu absolut dia, tidak relatif seperti hadis. Hadis ya, boleh saja sebuah hadis itu diterima orang lain, tapi boleh juga ditolak dengan orang lain, gitu loh. Jadi perhatikan juga, aku katakan kepada kalian, kalau kita berdebat dengan sudah turun lagi atau tidak, itu pertarungannya itu di hadis, bukan di Al-Quran. Karena aku bisa jamin ya, 100%, Al-Quran tidak pernah ngomong Yesus atau Kanjeng Nabi Isa akan turun lagi jelang kiamat. Tidak pernah. Nanti akan kita bahas ayatnya. Oke? Ayat yang sering digunakan tuh ini. Aku sebetulnya hafal, tapi saking seringnya baca ini, tapi supaya benar-benar itu dari sumbernya langsung, tidak ada kekeliruan, aku bacakan langsung begini. Ya, Az-Zukhruf surat 43 ayat nomor 61.
Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah. Aku ini jalan yang lurus. Teksnya begitu. Ini teks terjemahan yang ada itu begitu. Jadi kalau ada orang gampang murtad dengan Al-Quran, dengan ayat ini, ya karena teksnya sudah begitu itu. Tuh loh, padahal teks ini salah. Nanti kita bicarakan secara khusus teks ini. Apakah ini mengatakan Kanjeng Nabi akan turun lagi? Karena teksnya sudah begitu. Aku baca lagi supaya kalian ngerti. Ya? Lihat videoku yang kemarin ya. Lihat. Jadi videoku bersambung gitu loh. Kamu harus, karena aku juga nggak bisa menginformasikan kalian tiap hari karena aku juga banyak kesibukan. Nggak bisa. Kalian harus juga kalian memacu diri untuk memahami. Oh ini kerangka berpikirnya begini dari video ini ke video ini begini begitu. Aku bacakan lagi. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Teksnya begitu terjemahannya. Dikasihkan dengan orang yang tidak paham tentang Al-Quran. Ya lewat, ya murtad lagi seperti di video itu aku ceritakan. Dia bilang, saya justru disuruh mengikuti Yesus berdasarkan Al-Quran. Ya itu. Nanti ini akan kita bicarakan. Jadi itu supaya kalian paham gitu. Kenapa aku selalu menggugat dongeng ini, kenapa dongeng yang aku ceritakan, dan kenapa aku selalu berusaha untuk menunjukkan terjemahan yang benar tentang Az-Zukhruf 61. Karena apa? Ini sangat rawan digunakan untuk pemurtatan. Dan aku siap menanggung semua resiko. Karena apa? Itu tadi. Aku tidak hanya berseberangan dengan orang-orang Kristen, dengan orang-orang Islam, saudaraku sendiri aku berseberangan. Itu resiko yang harus aku tanggung gitu. Sekarang pertarungan intelektual itu dimulai dan aku akan jelaskan ya dalam video-video berikutnya sekitar 2 atau 3, 4 gitu. Jadi sekali lagi aku jelaskan kenapa sih kok aku capek-capek menggugat dongeng-dongeng ini dan berusaha untuk menunjukkan mana sih terjemahan yang benar Az-Zukhruf 61 itu adalah sebuah tidak lain supaya jangan sampai ada yang murtad. Kamu tahu kalau sampai keluargamu ada yang murtad, bagaimana sedih yang harus kamu derita. Aku bukan, sorry, aku terlalu melankolis. Aku ini keras tapi aku melankolis. Sorry. Kalau kata bapakku, netonku itu kecil. Kami dari keluarga Jawa, tapi aku juga hidup di Batak, jadi dua budaya ini bercampur dalam hidupku. Makanya kadang-kadang kalau Bataknya keluar itu keras gitu loh. Nah, netonku itu seloso wage, itu kecil, cuma 7. Tapi aku ada wagenya. Wage itu keras orangnya. Aku ini keras orang. Aku akui, aku temperamental, tapi aku juga melankolis. Orang-orang, aku juga senang melankolisnya, buktinya aku juga senang musik. Aku senang seni gitu loh. Sorry. Tapi intinya gitu ya. Semoga tidak ada lagi yang murtad. Kalaupun ada yang murtad, kita harus berusaha mencegahnya. Dan akhirnya juga kita hanya berusaha. Karena apa? Kanjeng Nabi ngendikan ya, bahwa bila seseorang itu mendapatkan hidayah lewat usahamu, maka engkau seperti mendapatkan apa-apa yang disinari matahari. Itu yang dilakukan teman-teman Arimatea dalam perjuangan di lapangan gitu. Ya, dan sebetulnya sih aku sudah menarik diri dari pertarungan di atas kertas begitu ya. Karena apa? Aku maunya sudah ada generasi lain. Cuman kan jarang orang mau belajar kristologi. Gitu loh. Seharusnya aku masa jadi pemain terus, saya jadi pelatih lah. Gampangnya kan gitu. Cuman nggak ada. Kita juga paksa orang untuk belajar juga kan nggak bisa. Harus ada jiwa dia mau belajar comparative religion. Dia harus bisa bertarung, membongkar pasang pemikiran akidah itu. Dicopot dulu, dipasang lagi. Jadi aku maklum kalau memang teman-teman sendiri jarang yang suka atau mungkin tidak begitu mampu untuk belajar tentang comparative religion gitu. Orang kitabnya aja segitu tebal kok, orang mau buka-buka gimana. Ini sekali lagi aku sudah jelaskan kenapa aku menggugat, karena itu sebuah instrumen yang sangat mudah sekali dan sudah aku buktikan untuk memurtadkan saudara-saudara kita Islam. Sementara kita tidak boleh
Kita tidak boleh melarang saudara-saudara Kristen kita untuk menyebarkan agamanya, itu hak mereka. Yang boleh kita lakukan adalah melindungi saudara-saudara kita, terutama keluarga-keluarga kita, agar jangan sampai murtad. Itu tujuanku. Dan ini video pertama. Nanti tunggu lagi video kedua, aku jelaskan. Jadi ini berseri. Nanti kalau sudah lengkap, kamu pelajari, kamu tahu duduk permasalahannya, gitu ya. Aku akan jelaskan tentang sejarah Nahusorob. Karena nanti ketika kita mendekonstruksi ulang terjemahan Az-Zukhruf 61, itu perlu Nahusorob, gitu. Apakah bertabrakan ataukah jadi nggak karu-karuan itu kalau didekonstruksi ulang, justru yang ini yang nggak karu-karuan, gitu ya. Terima kasih atas segala apresiasinya, dan semoga kita tetap sehat dan tetap bisa bertemu lagi, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.